Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Bro. Selamat pagi, siang, dan malam ya. Masih di channel Mekanik Bicara Mas Bro. Kali ini kita akan berbagi teknik lagi ya, untuk cara-cara pewarnaan headlamp, reflektor, dan sebagainya penyebutannya. Ini kita ada berbagai macam reflektor untuk pengasteman biled ya. Yang sana ada bit FI, ini Fish Air, ini Vario 160. Untuk teknik-tekniknya di headlamp motor-motor lain, mobil dan sebagainya kurang lebih sama Mas Bro ya. Jadi pertama kita siapkan ya headlampnya. Kemudian mana tadi ya? Kemudian ini dia Mas Bro, amplas yang kita gunakan amplas grade nomor 1000 ya. Pastikan amplasnya yang tahan air ya, jadi tidak mudah rusak. Langsung saja untuk teknik gosok-gosoknya seperti ini ya. Gosok pelan-pelan saja sampai terlihat duitnya. Gosok pelan-pelan aja pokoknya Mas Bro ya. Jangan terlalu bersemangat, karena ini tujuannya hanya menghilangkan minyak-minyak sisa menempel pada permukaan reflektor dan headlampnya. Oke, kurang lebih begitu Mas Bro. Langsung saja. Untuk air kita tambahkan sabun secukupnya supaya lebih cepat untuk membuang sisa-sisa kotoran, debu, dan minyak-minyaknya. Apa itu?
Adalah. Buset, kalau kecil dari lahir. Bro, bro. Jadi setelah proses pengamplasan selesai, jangan lupa dibilas dulu ya, dicuci dengan air sabun supaya lebih memastikan debu dan partikel minyaknya itu betul-betul hilang sudah, Mas Bro. Jadi yang selanjutnya kita langsung aplikasikan cat dasar ya, atau di dunia repaint tuh bahasanya epoksi Mas Bro ya, sebagai lapisan cat dasarnya. Untuk epoksinya kita pakai dari Diton Premium. Ini epoksi primer seri 9120 ya. Untuk teknik penyemprotan, kita pengaplikasiannya secara perlahan-lahan aja Mas Bro. Tidak perlu terburu-buru ya. Jadi kurang lebih jarak biasanya kalau saya sekitar 10-15 cm. Seperti ini, perlahan aja Mas Bro, tidak perlu buru-buru, pastikan semuanya rata dan terkena ya. Nanti kita aplikasikan kurang lebih 2 lapis Mas Bro ya, karena ini kita penyemprotannya sudah matahari terbenam, jadi tidak berani terlalu barbar. Kalau biasanya 1 kali saya cukup ya, jadi 1 kali itu maksudnya tebal ya. Tapi karena ini matahari sudah tidak ada, suhu juga sudah turun, jadi saya lakukan pengaplikasinya 2 lapis nanti. Dalam pengaplikasian tidak perlu terburu-buru rekan-rekannya, pokoknya mainnya santai saja, nikmati proses dan alurnya ya, tidak usah buru-buru, anggap saja dunia ini milikmu. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kok padahal itu ada cat deko, kenapa enggak pakai cat deko aja, kenapa kok harus pilox ya?
Jadi saya sambil bercerita aja ya rekan-rekan, sambil menonton, sambil mendengarkan cerita saya. Jadi yang pertama itu ada alasannya Mas Bro ya. Satu, kalau kita memakai cat deco itu tentu saja untuk prosesnya lebih ribet ya. Ribetnya itu kenapa? Satu, yang pertama kita harus mengaduk perbandingan antara cat dengan pengencernya yang biasanya disebut thinner. Kemudian untuk proses pengaplikasian, pengeringannya itu waktunya lebih lama ya, tidak secepat pakai pilox. Terus mulai dari epoxy atau cat dasar itu sudah hitungan satu tempat ya, satu tempat adukan mix itu biasa saya pakai botol. Kemudian lanjut ke proses pemberian nanti warna hitam, sudah 2 botol. Lanjut nanti yang terakhir proses finishing untuk pengekliran doff-nya itu sudah 3 botol ya. Belum lagi filter untuk saringan catnya ya, agar tidak ada debu-debu yang terikut. Coba rekan-rekan bayangkan ya, dari beberapa penjelasan tadi itu sudah tentu menambah biaya ya. Biaya ya, kalau nanti ketika selesai kok customer itu tidak kaget, masa biaya pengecatan headlamp aja sampai misalkan sampai 200.000 lah ya. Kan tidak mungkin gitu. Nah, sedangkan kalau repaint ini kan voucher listrik dihitung ya, baru biaya mesin, kompresor, kemudian biaya listrik lampunya untuk pengeringannya lebih lama, kemudian lagi waktu pengerjaannya juga lama, dari bahan tempat media untuk penggunaan pencampuran mix catnya juga sudah semakin banyak. Jadi dari segi harga tentu lebih mahal untuk proses repaint ya. Kemudian selanjutnya kalau kita bicara soal pilox ya, sekarang saya mau bahas kenapa kok saya lebih memilih pilox untuk media-media headlamp begini atau media-media yang kecil. Pertimbangan saya satu, yang pertama kita pilih untuk piloxnya sendiri. Kalau saya sih, saya pribadi saya pilih produk dari Diton Premium ya. Ini sudah sering saya pakai. Saya sedikit alasan aja, alasannya salah satunya pilox Diton Premium ini sudah saya tes, sudah saya coba. Itu kalau kita aplikasikan misalkan Diton Premium hitam, kemudian clear coatnya kita pakai thinner PU nanti atau seri dari Deco, itu tahan Mas Bro, tidak mengkeriting dia ya. Jadi itu sebabnya kenapa saya pakai produk dari Diton Premium ya, walaupun saya tidak di endorse, tidak masalah bagi saya. Saya bagikan pengalaman saya kepada rekan-rekan. Kemudian yang selanjutnya, kalau saya gunakan pilox itu lebih cepat prosesnya, lebih menghemat juga tentunya, karena dari penjelasan saya di awal tadi yang tentang kalau kita gunakan lebih milih repaint ya atau deco, itu biaya lebih besar. Itu sebabnya saya gunakan pilox ini Mas Bro. Jadi menurut saya mengenai pilox Diton ini, kenapa kok bisa tidak mengkeriting ketika kita aplikasikan dengan campuran tambahan nantinya yang di awal tadi. Kalau kita aplikasikan pilox Diton Premium hitam, kemudian clear coatnya kita mau pakai seri dari Deco, pakai thinner PU, itu hasilnya tidak mengkeriting. Jadi kesimpulan saya untuk kualitas bahan itu bisa dikatakan ya sama-sama lah, atau bahasanya bagaimana ya, sama-sama kualitas cat deco. Saya juga tidak berani bilang sama sebetulnya, tapi ya itu tadi pertimbangannya. Saya cuma bisa bilang ya menurut saya bagus lah, menurut saya loh Mas Bro ya, karena itu tadi piloxnya ketika kita timpa pakai clear coat jenis thinner PU dari aplikasi cat deco itu aman ya. Oh iya Mas Bro, ini sudah tidak terasa ya, ini kita sudah pengaplikasian lapisan kedua. Jadi untuk teknik pengaplikasian itu masih sama. Kita mulai dulu dari sudut-sudut pinggir, kemudian kita lanjut ke media yang lebarnya ya. Pastikan yang sudut pinggir itu sudah tak aplikasi rata Mas Bro. Paham ya sampai di sini? Kalau rekan-rekan merasa bingung atau kurang paham mengenai cara pengaplikasiannya ala mekanik bicara, boleh langsung tanyakan lewat kolom komentar Mas Bro, atau mau langsung hubungi saya di WA juga bisa ya. Ini nomor toko saya, nomor bengkel 085754542523.
Lapisan kedua sudah selesai ini Mas Bro. Ini untuk prosesnya sudah selesai Mas Bro ya. Ini sudah selesai pengaplikasian epoksinya 2 lapis tadi. Ini ruang penyimpanan kita. Ini kalau di total kurang lebih cukup 1 rangka motor ya. Yang bagian sini 1 rangka motor. 1 rangka motor yang di sini bisa masuk. Kemudian kalau untuk penyimpanan part bodinya ini kurang lebih 2 motor lah, full body 2 motor lah kemungkinan bisa menampung. Jadi itu saja Mas Bro ya untuk teknik-teknik pengaplikasian cat dasarnya. Barangkali ada rekan-rekan yang mau pemasangan biled atau yang bosan sama tampilan headlampnya mau diwarnai hitam atau bahasanya black housing, bisa ikuti cara-cara dari Mekanik Bicara Mas Bro ya. Ini kita tunggu selesai, kita jeda dulu 1 malam, biasanya besok siang baru kita aplikasikan warna hitamnya Mas Bro ya. Oke, itu saja Mas Bro. Jika ada kurang jelasnya, butuh penjelasan lebih lanjut, langsung saja bisa ditanyakan lewat komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Mekanik Bicara Mas Bro. Oke.